Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Dani, aku dari daerah istimewa Yogyakarta dan aku di sini mau sharing-sharing nih tentang bagaimana sih cara bertahan di perantauan karena aku tahun 2020 sampai 2024 udah hampir 4 tahun aku merantau di Surabaya dan aku mau bagi tips nih bagaimana cara agar bisa tetap bertahan di perantauan. Yang pertama yaitu persiapkan keuangan dengan baik. Nah, sebelum teman-teman ingin merantau itu pastikan keuangan dari teman-teman itu cukup ya, karena ketika kita sampai di perantauan kita benar-benar hidup mandiri, kita makan sendiri, kita cari tempat tinggal sendiri, dan jika keuangan dari teman-teman itu tidak cukup, maka saat di perantauan kita akan kebingungan sendiri bagaimana nanti kita akan melanjutkan hidup, bagaimana nanti kita mau makan apa, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita harus meriset dulu, kita harus mengetahui informasi tempat yang akan kita tuju. Kita bisa mencari tahu informasi tersebut lewat Google atau kita bisa mencari tahu informasi tersebut lewat dari orang yang pernah merantau di tempat itu. Dan hal ini itu menjadi poin yang sangat penting karena kita bisa menilai dan juga menentukan layak tidak tempat itu kita jadikan tempat perantauan. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mempersiapkan mental. Nah, itu juga sangat penting nih karena ketika kita di perantauan, kita pasti akan bertemu dengan lingkungan yang baru, orang yang baru, situasi yang baru, suasana yang baru, dan hal itu kalau teman-teman gak mempersiapkan mental dengan kuat, itu bakal menjadi hal yang buruk seperti teman-teman merasa sedih karena jauh dari keluarga, teman-teman merasa tertekan dengan adanya orang-orang baru. Nah, itu harus dipersiapkan dengan matang-matang mentalnya ya. Kemudian menjadi seorang yang terbuka dan fleksibel. Ketika kita berada di perantauan, kita harus terbuka terhadap suatu hal yang baru dan tentunya positif ya. Karena dengan kita terbuka, kita akan menjadi tahu dan mampu untuk beradaptasi di lingkungan tersebut. Kita menjadi mudah untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang tersebut sehingga kita bisa mengetahui bagaimana budaya ataupun lingkungan yang ada di tempat tersebut. Seperti itu. Kemudian tips selanjutnya yaitu fokus pada tujuan. Nah, ketika teman-teman sudah berada di perantauan, ya jangan sampai terlena. Fokus dengan tujuan teman-teman di perantauan seperti apa. Apakah sedang mengejar pendidikan atau sedang membangun karir. Nah, itu juga harus menjadi acuan ya. Jangan sampai terlena di perantauan. Kemudian yang terakhir yaitu berani mengambil resiko. Setiap tindakan dan juga langkah teman-teman itu yang memutuskan diri teman-teman sendiri. Jadi pikirkan dengan matang karena setiap tindakan, setiap perbuatan yang diambil itu akan menimbulkan dampak ya. Jadi teman-teman harus berani mengambil resiko, baik itu resiko yang bisa menjadikan diri kalian lebih baik lagi gitu. So mungkin itu tips-tips dari aku. Jadi sekali lagi teman-teman harus mempersiapkan keuangan dengan baik, kemudian juga harus mempersiapkan mental dengan kuat, menjadi seorang yang terbuka dan juga fleksibel, dan tentunya mau mengambil resiko. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku bagi tipsnya ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mendengarkan. Dan mohon maaf apabila dalam berbagi pengalaman tadi ada banyak hal yang tidak paham atau mungkin belum tersampaikan. Saya mohon maaf ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.